Sistem pencernaan. Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Raihani Wardati dari IKM kelas A3 Universitas Andalas akan membahas mengenai sistem pencernaan. Dilihat dari gambar, sistem pencernaan ada mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, serta rektum. Mulut merupakan suatu organ terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut juga merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Yang kedua ada tenggorokan atau biasa disebut faring, merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalamnya terdapat tonsil atau amandel yang dapat menjaga atau mempertahankan terhadap infeksi. Yang ketiga ada tenggorokan atau disebut juga dengan esofagus. Panjangnya kurang lebih 20 cm, organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Gerak peristaltik kerongkongan meliputi melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas agar makanan terdorong ke dalam lambung. Yang keempat ada lambung, merupakan organ otot berongga yang terbesar dan terbentuk seperti kandang. Terbagi 3 yaitu kardiak, fundus, dan pilorus. Sel-sel lambung yaitu lendir, asam klorida, dan prekursor pepsin. Organ kelima adalah usus halus, terletak di bagian saluran pencernaan antara lambung dan usus besar. Mengandung enzim untuk mencerna protein, gula, dan lemak. Usus besar atau kolon merupakan kelanjutan dari usus halus yang memiliki tambahan usus berupa umba cacing atau appendix. Usus besar terbagi 3, yaitu bagian naik disebut juga ascending, mendatar disebut juga dengan transverse, dan menurun disebut dengan descending. Bagian ketujuh adalah rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara dari feses. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan juga kantung empedu. Bagian-bagian ini tidak termasuk pada saluran, namun membantu proses pencernaan. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan dan beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum. Yang kedua, hati. Hati memiliki peran penting dalam metabolisme seperti penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Hati juga memproduksi bile yang penting dalam pencernaan. Yang terakhir adalah kantung empedu. Empedu memiliki 2 fungsi penting, yaitu membantu pencernaan. Kantung empedu merupakan bagian dari hasil perombakan sel darah merah. Masalah pada pencernaan yang akan kita bahas pada kali ini adalah gastroenteritis. Flu perut atau gastroenteritis adalah muntah dan diare akibat infeksi atau peradangan pada dinding saluran pencernaan, terutama lambung dan usus. Di masyarakat luas, gastroenteritis dikenal dengan muntaber. Gejala gastroenteritis muncul 1-3 hari setelah terinfeksi. Biasanya berlangsung selama 1-2 hari. Gejalanya adalah demam menggigil, mual, sakit kepala, sakit perut, nyeri otot, dan sendi.
Kapan kita diharuskan pergi ke dokter? Kita diharuskan pergi ke dokter jika mengalami gejala seperti demam di atas 40 derajat Celcius, gejala dehidrasi, muntah lebih dari 2 hari, serta mengalami BAB yang berdarah. Penyebab gastroenteritis adalah dari virus, yaitu norovirus dan rotavirus. Selain kedua jenis ini, ada juga adenovirus dan astrovirus. Penularan gastroenteritis melalui kontak langsung seperti berjabat tangan ataupun terkena cipratan air ludah. Faktor risiko gastroenteritis meningkat pada anak-anak, balita, penghuni asrama, lansia, dan orang dengan kekebalan tubuh lemah. Gastroenteritis dapat dicegah dengan tidak berbagi peralatan makanan dengan orang lain, membersihkan peralatan makan kita, menghindari konsumsi makanan mentah, dan mengonsumsi air kemasan yang baik. Perbandingan usus sehat dengan usus yang mengalami gastroenteritis dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada usus sehat tidak tampak peradangan, warnanya tidak terlalu mencolok, serta tampak sehat. Sedangkan pada usus yang terkena gastroenteritis warnanya lebih merah dan terjadi peradangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.